Kota Seribu Parkir merupakan julukan baru yang kini melekat pada Kota Malang sebagai kota pusat pendidikan serta wisata. Tingginya jumlah pendatang di Kota Malang melahirkan peluang bisnis, salah satunya adalah untuk menjadi juru parkir. Tempat atau lahan yang berpotensi untuk dijadikan titik parkir bagi para juru parkir ini akan terus bertambah tiap tahunnya. Premanisme dalam bentuk penguasaan lahan parkir di fasilitas umum sebagai bisnis ilegal kerap kali terjadi, terutama di titik-titik pusat keramaian kota. Retribusi parkir yang semestinya bisa menyumbang pendapatan asli daerah Kota Malang justru malah masuk ke kantong juru parkir yang tidak resmi. Oleh karena itu, kelompok 3 akan menelusuri fenomena parkir ilegal dan pungutan liar di Kota Malang. Dinamika parkir ilegal bukan hanya tentang aturan dan sanksi, tetapi juga melibatkan individu yang mencari cara untuk mendapatkan nafkah dan melalui hari mereka dengan menjadi juru parkir di jalanan Kota Malang. Kita akan mencoba mengungkap kompleksitas situasi ini melalui perspektif, tantangan, dan kehidupan sehari-hari juru parkir di Kota Malang yang terlibat langsung dalam realitas parkir ilegal di kota ini. Fenomena parkir ilegal telah menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak kota, tidak terkecuali di Kota Malang. Sebagai upaya untuk memahami lebih dalam tentang dinamika di lapangan, kita akan mendengar realitanya dari juru parkir yang berada di garis terdepan, menyaksikan secara langsung bagaimana sistem kerja parkir ilegal ini, serta pengaruhnya terhadap keseharian dan keamanan Kota Malang. Bapak siapa Pak? Heri Susanto. Heri Susanto. Sudah berapa lama jadi tukang parkir ya Pak? 1 tahun. 1 tahun ya? Berapa banyak kendaraan yang biasanya datang ke sini? Tidak pasti masalah jumlah kendaraan itu pasti. Nggak mesti yang datang ke sini ya? Ya. Setiap hari berbeda-beda pasti ya Pak? Berbeda-beda. Kalau rata-rata penghasilan Bapak itu perharinya berapa Pak? Penghasilan gimana? Penghasilan dari tempat parkir. Jadi parkir. Ya paling dikit 100. Kemudian untuk shift-shiftan itu ada nggak Pak? Ya memang ada shift-shiftannya. Ada shift-shiftan? Ya, Oke. shift-shiftannya itu nanti maghrib. Oh maghrib, Ya. pergantiannya. Oke. Untuk uang parkirnya itu masuk ke kantong pribadi atau bagaimana ya Pak? Ada yang Enggak lama juga. Kalau jadi tukang parkir itu atributnya harus ada yang digunakan nggak untuk petugas gitu? Ya kan kita harus pakai seragam. Harus pakai seragam? Iya. Oke. Di daerah sini sistem parkirnya bagaimana? Untuk motor itu berapa harganya dan mobil itu berapa Pak? 3.000 sama 2.000. 3.000 sama 2.000. Oh, berarti kalau mobil itu 3.000, motor itu 2.000. Dampak dari fenomena parkir ilegal dan pungutan liar di Kota Malang ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Lantas, apa langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perhubungan dalam menangani parkir ilegal, penerapan regulasi, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penanganannya? Mari kita simak pernyataan dari pihak Dishub Kota Malang terkait upaya dalam menciptakan kota yang tertib dan aman perihal parkir berikut ini. Yang pertama kita menggunakan lobby, yang kedua menggunakan KTA, terus sampai tidak dinas KT. Ya,
dan tidak pernah memberikan KD. Dan kadang di situ ironisnya lagi masyarakat sebagai pengguna jasa ya diem aja gitu loh, nggak berani tanya Pak KD mana, Pak Gina, nggak usah takut, mereka bilang kan preman, pemilih negara hukum ada preman gitu. Itu perasaan masyarakat. Kalau pakai rompi itu belum tentu itu resmi. Kenapa? Kalau yang pakai rompi itu juga belum Terus nih kadang minjam. Iya, kadang minjam temannya. Saya jaga identitasnya dia. Kita kalau dia nggak pakai rompi, tapi nggak pakai identitas, saya tanyakan aja nggak apa-apa itu. Pernah ada juga kita tip kalau jenengan nggak punya rompi karena sampai dicuci atau apa, Pak kalian namanya KTA. Saya tahu persoalan KTA apa, rompi itu kan terbatas. Tapi dengan catatan jangan dipinjam ke temannya, kayak gitu. Bahkan ada lagi yang saya katakan, jadi gini, ada dua yang liar terdata, ada lagi terdata tapi bukan jubirnya dia, orang lain. Ya tetap aja kita kategori liar. Yang seharusnya KTA-nya sampean Mas ya, terdata sampean, kenapa dikasihkan ke ini temannya? Itu enggak boleh. Itu yang kita tindak siapa? Ya sampean. Dua-duanya ini. Itu. Tindakan kita tegas loh. Yang pertama kita ingatkan kalau sudah terdata seperti itu, yang kedua juga kita bubarkan juga. Karena apa? Yang saya sampaikan, kepedulian kita itu juga dari masyarakat. Pelayanan kami juga untuk masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat itu nyaman dan aman gitu loh. Jangan melihat bahwa kasihan, kadang kebanyakan orang-orang kasihan kalau ya sampean bilang satu orang kasihan 2.000, lah dia berapa motor, 2.000 kalikan 20 motor berapa sudah dia. Kecuali kasihan kalau dia cuma satu motor, 2 motor beda, kalau segitu banyak kasihan Pak. Itu artinya kan sekarang kita pelan-pelan kita pahamkan tentang hukum pada mereka. Iya. Selain peran dari masyarakat itu Pak, ada nggak faktor lain yang sebenarnya masalah ini tuh gimana sih Pak nyelesainnya? Apakah ada faktor penghambat lain selain partisipasi masyarakat? Jadi gini, faktor penghambat ini karena kan masyarakat khususnya yang parkir ya, juga itu menganggap itu lahan mereka sebagai hidup untuk apa pencarian lapangan kerja ya. Tapi tetap kita pahamkan, boleh mencari lapangan kerja tapi ada peraturannya kan gitu. Jangan merasa bahwa itu milik Anda atau apa, kan udah tahu, udah jelas lahannya dipakai oleh mereka, lahan negara atau pemerintah, bukan kepemilikan itu gitu. Jadi masih merasa di situ. Apakah dari diskusi apa sudah melakukan pemantauan secara langsung gitu Pak, secara besar-besaran gitu? Kita pernah. Jadi kita punya rutinitas tiap 3 bulan kali dan 2 bulan kali kita mengadakan operasi gabungan, baik pagi, baik malam gitu loh. Ya karena laporan itu. Karena apa? Kalau nggak ditipiring oleh kita dari pidana ringan itu loh. Nah tindak pidana ringan seperti juga melakukan seperti itu karena keputusan pengadilan denda inkrah. Jadi apa? Tidak boleh parkir dimanapun karena putusan pengadilan dia susah. Itu ada nggak solusi dari bagaimana gitu solusi dari pembubaran parkir itu? Ya jelas kita solusinya cuma satu Mbak, regulasi undang-undang. Siapa yang berani lawan undang-undang? Kan gitu Mas, selesai sudah. Kalau bicara sosial, kita berfilosofi juga. Kalau bicara sosial, orang bilang kasihan, dia mencuri kasihan, kena lapar, dia mencuri karena butuh. Tapi lupa kalau negara ini ada negara hukum, ada undang-undang mengatakan tidak boleh, ya selesai sudah. Kalau semua parkir di Indonesia atau Alfamart gitu, itu kan banyak ya Pak, ada juru parkirnya nih. Yeah. Dari Indomaret atau Alfamart itu memang memperbolehkan semisal ada parkir di situ bagaimana? Kan ada yang memperbolehkan ada tidak?
Itu. Jadi gini, yang tidak diperbolehkan itu memang semuanya tergantung pada Indomaretnya. Kan ada yang tidak, ada yang iya. Kadang kita pernah menindak, pas kita tanya ternyata Indomaretnya mengiyakan kepada mereka. Artinya apa? Untuk keamanan dan kenyamanannya itu bagi pelanggannya Indomaret. Kalau kehilangan atau apa kan gitu. Itu kebijakan Indomaret. Sering kita juga pernah di Buring, juga kita pernah di Bumiayu. Itu ada parkir, ternyata pihak Indomaret tidak menyetujui. Lapor ke kami datang yang kita bubarkan. Itu. Jadi tergantung pada pelaku usahanya. Makanya saya sampaikan ke orang-orang jukir, teman-teman jukir kita itu, yang merealisasikan dia parkir bukan kami. Siapa? Pelaku usahanya. Sekarang pelaku usaha nggak main, sudah. Bukan boleh jukir. Jukir berapa seperti apa jawabannya pelaku usaha? Loh. Dia kan parkir karena ada usaha. Nah, seperti sampean ada usaha itu masa terganggu mereka. Bisa lapor ke kepolisian, Pak, jangan nggak mau selesai. Gitu. Maksudnya itu tadi peran serta masyarakat itu yang penting. Untuk pelaporan yang seperti itu Pak, apakah ada pelaporan secara online gitu? Sekarang udah zamannya Ada di sub ada kok. Mungkin tahu ya di Malang ya, Malang Sambat atau apa itu namanya Pemkot kan. Bisa nanti diarahkan ke kami. Sering kita ke online gitu. Oh, sering. Ya, dan itu pun ya mohon maaf, kita tetap identitas pelapor kita rahasiakan. Terkait ini juga sebetulnya ada penyelesaian masalah ini bagus. Masalah lagi ya Pak, ini dari dinas perhubungan bekerja sama dengan lembaga lain itu Pak, mungkin dengan pengumuman apa? Biasanya ada. Jadi gini, kami yang pertama tetap kalau mengatasi pandemi tetap dengan kepolisian, pembinaan juga dengan kejaksaan. Nah, tetapi kalau bicara terkait ketertiban seperti itu, ya kita tetap rutinitas. Kadang kami juga turun ke lapangan. Seperti tadi laporannya nanti, bapaknya kan, ya salah satunya itu. Kami kan berupaya secara profesional. Nanti kita ke sana, ya. Dan itu kan saya ingatkan segala bentuk laporan ke kami, segala bentuk pendaftaran jukir ke kami. Sudah sadar besar apa tidak dipungut biaya alias gratis apapun pengaduan itu gitu. Apalagi jukir yang tidak digratisan cuma satu, ya jukir tetap ke kami, retribusi itu tiap hari, itu aja sudah gitu. ada nggak program-program lain? Program yang pertama Mbak ya, kita program pertama mulai 3 tahun ini adalah pembinaan jukir ke Kota Malang. Itu tiap tahun sudah, karena pembinaan jukir kan penting sekali yang terdata oleh kami. Terus yang kedua, bagaimana dengan mengatasi bila mana tidak ada lahan parkir, maka kami di sini sudah membuat program progres seperti yang ada di MUG, pembuatan namanya parkir vertikal, penambahan tempat itu termasuk nantinya kita juga mencari kantong-kantong parkir milik asetnya pemerintah kota untuk parkir, artinya untuk mengurai kemacetan. Kalau saya seperti itu enaknya apa? Nanti sampai bentar nggak akan lama, termasuk teman sampai nggak akan saya jawab, mungkin regulasinya gini kok, selesai sudah. Kalau orang hukum kan berarti berjalan pada aturan loh, selesai.